Halo, saya Albertus Prawata. Kembali lagi di Talks dan pada kali ini pembahasan atau hal yang ingin saya sampaikan atau sharing sepertinya masih ada hubungannya atau lanjutannya dari apa yang sudah saya bahas atau share sebelumnya di Talks yang sebelumnya, yaitu kaitannya dengan akses pemadam kebakaran. Dan pada kali ini saya akan membahas atau sharing sedikit terkait dengan SAF kebakaran. Ya, ini hubungannya sekarang lebih dengan kepada bangunan atau gedung, di mana pada pembahasan sebelumnya lebih kepada akses untuk petugas pemadam kebakaran, atau lebih spesifik adalah mobil pemadam kebakaran yang memasuki site atau masuk ke lahan perancangan kita. Ya, dan ini mungkin sharing yang akan saya sampaikan ini cukup atau bahkan sangat signifikan, ya, sangat penting. Dan dari pengalaman saya atau apa yang saya temui, itu banyak teman-teman mahasiswa yang kalau konteks perancangannya sudah tinggi gitu ya, mungkin di perancangan arsitektur 4, 5 atau bahkan sampai tugas akhir, banyak yang hal ini masih cenderung disepelekan atau bahkan mungkin nggak tahu ya, mungkin dilupakan juga gitu ya, atau padahal ini salah satu hal yang menjadi faktor penting gitu ya dalam proses perancangan. Karena yang saya lihat itu, atau bahkan pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, teman-teman mahasiswa yang melupakan aspek SAF kebakaran ini pada saat proses perancangannya tidak dipikirkan dengan baik. eh, Bahkan ada yang harus merubah desain secara total gitu ya, dari bentuk bangunannya gitu ya, dari massing bangunannya. Nah, itu menurut saya ya akan menjadi salah satu hal yang sia-sia gitu ya kan, jadi malah membuat diri capek sendiri gitu. Jadi ini sangat sangat krusial menurut saya, sangat penting, terutama apabila teman-teman mahasiswa akan merancang bangunan yang sudah lebih dari 20 meter ke atas gitu ya, bangunan mid rise, bangunan apalagi untuk bangunan high rise secara khusus gitu ya, terkait dengan SAF kebakaran ini, yang isinya ada tangga darurat, tangga kebakaran, dan juga biasanya ada lift untuk pemadam kebakaran ya, untuk akses-akses pemadam kebakaran. Jadi ini bagian yang sangat krusial pada satu bangunan, tapi cenderung sepertinya dilupakan gitu ya, karena mungkin sekedar wah ini ruang servis lah, ruang yang tidak penting gitu ya. Kadang-kadang cenderung menjadi terlupakan, padahal kalau ini tidak dipenuhi, bangunan mungkin tidak akan diizinkan gitu ya, tidak akan dikeluarkan perizinannya gitu untuk dibangun. Jadi tanpa staf pemadam kebakaran ini, rasanya eh, bangunan tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi ini salah satu hal yang perlu sangat-sangat diperhatikan untuk proses perancangan teman-teman. Nah, kita langsung saja. Ya, ini semua informasi ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008. Jadi semuanya ada di sana, yaitu kaitan dengan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Ya, jadi mungkin ini teman-teman tinggal download aja. Rasanya sudah dengan mudah untuk bisa diakses. Nah, sekarang kita mulai masuk saja kepada peraturan ini, dan saya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa untuk bangunan yang lantainya terletak lebih dari 20 meter di atas permukaan tanah atau di atas level akses masuk bangunan, ini butuh staf kebakaran. Dan juga untuk lantai basement yang ada di bawah 10 meter dari permukaan tanah gitu ya, atau level akses bangunan gedung, ini juga perlu memiliki staf kebakaran, dan di dalamnya harus memiliki lift ya, lift kebakaran. Jadi kalau teman-teman merancang staf kebakaran tuh, kita bisa membuatnya hanya tangga daruratnya saja, tangga kebakarannya saja, atau juga dengan tangga darurat dan juga ada lift kebakarannya, yaitu bisa digunakan sebagai lift service juga biasanya untuk staff di lift kebakaran tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang ini yang berikutnya gitu ya.
kalau tadi yang informasi pertama kaitannya dengan kebutuhan untuk shaft kebakaran yang dilengkapi dengan lift kebakaran itu adalah bangunan dengan ketinggian mencapai 20 meter dari level akses masuk atau dari level permukaan tanah, lalu juga dengan basement yang ada di bawah 10 meter dari level akses masuk. Nah, sekarang ini ada ketentuan yang berikutnya adalah kaitannya dengan shaft kebakaran yang tidak membutuhkan lift kebakaran, yaitu apabila tinggi dari level akses masuk bangunan itu mencapai 7,5 meter minimal, dan luasan lantainya itu mencapai 600 meter persegi. Jadi kalau kita sudah merancang bangunan dengan ketinggian dari level akses masuk atau permukaan tanah sudah mencapai 7,5 meter dengan luasan lantainya mencapai 600 meter persegi. Jadi kalau lantai 2, lantai 3-nya mencapai 600 meter persegi, itu membutuhkan shaft kebakaran, tapi tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan lift kebakarannya. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya juga untuk bangunan-bangunan lantai basement yang luasannya mencapai 900 meter persegi gitu ya, itu juga membutuhkan shaft kebakaran, tapi juga di dalam kasus ini dia tidak membutuhkan lift pemadam kebakarannya. Ya, salah satu respon atau hal yang harus diperhatikan dalam penanganan safety ataupun juga standar keselamatan bangunan untuk kebakaran adalah dengan pemasangan sprinkler gitu ya. Nah, ini juga ada salah satu peraturan yang menurut saya juga cukup krusial yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Itu apabila bangunan yang dirancang akan menggunakan sprinkler, itu ada ketentuan jumlah minimum shaft kebakarannya. Dan rasanya untuk bangunan publik untuk saat ini memang sprinkler itu menjadi salah satu aspek yang memang harus dipenuhi ya, karena itu menjadi salah satu defense pertama gitu ya, sebelum mungkin ada petugas pemadam kebakaran untuk datang. Nah, ini kaitannya dengan ketentuan jumlah minimum shaft kebakarannya, apakah harus ada 1, apakah harus ada 2 atau 3 dan seterusnya. Ini ditentukan dari luas lantai bangunan yang dirancang. Jadi ini kalau perancangan teman-teman ini rancangan lantainya kurang dari 900 meter persegi gitu ya, apabila teman-teman bangunannya sudah di atas 20 meter atau ini mungkin bangunan high rise gitu ya, dengan luas lantai kurang dari 900 meter persegi, itu jumlah minimum shaft kebakarannya adalah 1. Tetapi kalau luas lantai yang sudah mencapai antara 900 sampai 2000 meter persegi, itu minimum jumlah shaft kebakarannya adalah 2. Dan sedangkan kalau lebih dari 2000 meter persegi, itu untuk shaft kebakarannya adalah 2 ditambah 1 untuk tiap penambahan 1500 meter persegi. Ya, saya rasa hitungannya ataupun rumusnya sudah cukup saklek ya, tinggal diikuti saja supaya memang bisa memenuhi faktor standar keselamatan ini. Nah, terkait dengan shaft kebakaran ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kaitannya dengan posisi gitu ya. Dan yang saya sering temukan gitu ya kaitannya dengan shaft kebakaran adalah pada saat proses perancangan ada teman-teman mahasiswa yang mungkin lupa kaitannya dengan aspek yang dead end corridor. Ini juga sering dilupakan atau bahkan sering salah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kaitan dengan dead end corridor itu apa sih? Dead end corridor itu apabila mungkin ada rancangan teman-teman yang membuat koridor yang dia tidak bisa lari kemana-mana. Jadi artinya ya memang dead end gitu ya. Jadi di ujung sudah mentok gitu ya. Jadi pada saat kita mau di koridor kita tidak bisa terus meneruskan lagi gitu ya. Tidak bisa memutar gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya untuk bangunan-bangunan seperti itu terjadi di bangunan-bangunan yang hunian seperti apartemen atau hotel. Nah, kaitannya dengan dead end corridor ini terkait dengan shaft kebakaran itu adalah dia harus bisa diakses minimal atau jarak terjauhnya itu adalah 15 meter. Jadi kalau ada kamar gitu ya di ujung yang ada dead end koridornya, dari pintu keluar kamar sampai menuju pintu tangga kebakaran itu harus jaraknya adalah 15 meter maksimum. Iya, yang perlu diperhatikan juga adalah kaitannya dengan akses shaft kebakaran ini ya, untuk akses exitnya keluarnya. Nah, akses exit ini antara lantai atas dengan lantai basement itu
perlu dipisahkan gitu ya. Artinya apa? Jangan sampai orang yang menggunakan basement akses keluarnya itu dia bisa keluar sampai lantai atas. Yang orang yang menggunakan lantai atas dari staf kebakaran dia turun ke bawah, jangan sampai keluarnya di basement gitu. Kenapa? Ya sekali lagi karena masalah faktor keselamatan tadi gitu ya. Pada saat kita menggunakan staf kebakaran tangga darurat kita biasanya panik gitu ya. Nah, jangan-jangan kita sudah dari lantai 5 itu misalnya kita mau turun keluar ke lantai ground floor untuk bisa langsung keluar dari bangunan, tapi malah kita keluarnya ke basement gitu. Malah terjebak. Begitu juga yang dari basement gitu, mau keluar ke ground floor, tapi karena dibuat menerus tangganya, exitnya disatukan gitu ya, disamakan, dia bisa tiba-tiba keluar nanti di lantai 2 seperti itu. Jadi ini akses exitnya antara yang lantai atas sama lantai basement ini perlu dipisahkan. Baik, saya rasa secara basic, secara dasar-dasar untuk perletakan atau penggunaan ataupun perancangan kaitannya dengan staf kebakaran ini sudah saya sampaikan. Detail lebihnya bisa dibaca lebih jelas lagi di Permen nomor 26 tahun 2008 ini, dan saya rasa hal ini perlu menjadi pertimbangan, sekali lagi ya saya sampaikan, perlu menjadi pertimbangan teman-teman, dan ini perlu diperhatikan pada saat awal perancangan. Ya, jadi jangan menunggu untuk merancang atau menentukan staf kebakaran ini dilupakan dan baru dipikirkan di akhir. Karena kemungkinan besar nanti jadinya desain yang sudah jadi, bentuk guban massa yang sudah jadi bisa berubah lagi gara-gara mungkin kelupaan gitu ya, menentukan terkaitan dengan posisi staf kebakaran ini. Ya. Jadi ini meskipun kelihatan sepele, meskipun kelihatan kecil gitu ya, sering terlupakan dan tidak penting dan tidak dipraktekkan ya. Jadi tapi padahal ini menjadi sangat krusial untuk perancangan dan khususnya untuk bangunan-bangunan tadi yang memiliki ketinggian lebih dari 20 meter dari permukaan level tanah, dari permukaan level akses masuk. Ya, sepertinya itu dulu dari saya untuk saat ini. Nanti kita jumpa lagi pada topik-topik atau pembahasan berikutnya. Terima kasih.